Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan saling menasehati supaya menaati kebenaran dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Kata-kata dalam ayat inilah yang terpintas di benak saya saat saya kembali menelusuri kota London. Saya memperhatikan orang-orang di sini berjalan sangat cepat, seolah-olah tidak ingin kehilangan waktunya sedikit pun. Bahkan di kota ini, terdapat bangunan jam besar yang terdapat di tengah kota. Tepatnya di daerah Westminster di pinggir sungai Thames yang menjadi ikon kota London, yaitu Big Ben. Dan Big Ben merupakan menara jam terbesar kedua di dunia setelah Royal Clock Tower yang ada di Mekah. Insya Allah hari ini saya akan melihat langsung keindahan salah satu ikon kota London tersebut. Namun sebelumnya saya akan makan siang dulu. Assalamualaikum, hai pemirsa, halo. Sekarang udah jamnya makan siang di sini. Jadi sekarang saya mau makan siang dan saya tahu kalau misalnya di sini itu daerah kawasan Arab. Rata-rata warga Saudi Arabia tinggal di sini dan juga sekarang saya mau makan di restoran Malaysia. Penasaran gak sih restoran Malaysia makanannya kayak apa? Yuk langsung aja kita makan di dalam. Di tempat makan ini saya bertemu dengan salah satu orang asal Indonesia dan saya berkesempatan untuk berbincang dengan dia. Hai pemirsa, sekarang gue ada di dalam restorannya, restoran Malaysia, Malaysian food. Terus aku pesen nasi goreng. Kenapa nasi goreng? Karena menurut aku nasi goreng adalah makanan yang paling aman banget untuk rasanya. Tapi tadi pesen nasi goreng sama telur mata sapi juga, terus pakai sama udang balado juga. Nah, di sebelah kanan, hai. Halo. Ini ada orang Indonesia, sekolah di sini, sekolah di UK, sekolah di London. Namanya Agam. Hai. Kebetulan tadi dia juga lagi makan di sini, terus akhirnya kelihatan banget kan muka-muka Indonesia itu sangat kelihatan sekali. Terus akhirnya aku sapa, hai Indonesia ya? Iya, halo, ngobrol. Tinggal di mana? Di Palembang ternyata. Dan Agam ini udah 4 tahun ya Gam? Iya, udah 4 tahun, Mbak. Gam, gimana sih kok bisa pilih London untuk tempat kuliah kamu? Karena menurut aku sih London itu kiblatnya pendidikan. London kiblatnya pendidikan, Bukan kayak London itu banyak universitas top university. Oke. Dan kayak apa sih ya? The whole world itu ngelihatnya UK itu sebagai kiblat untuk pendidikan segala macam. Dan menurut aku kalau kita kuliah di London itu lebih bagus. Oke. At least kita dapat bahasa Inggrisnya kan. Terus ngambil jurusan apa di sini? Aku kebetulan ngambil jurusan bisnis. 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 Oke. Udah 4 tahun. 4 tahun. Terus gimana sih rasanya bisa kayak di sini gitu kan, di negara asing tapi harus tetap melaksanakan tugas sebagai muslim, sholat Jumat juga dong Wah, berarti? sholat Jumat juga sih di sini. Tapi bedanya sholat Jumat di sini sama Indonesia ialah nggak ada masjid yang besar. Ada sih masjid, tapi itu nggak kelihatan kayak masjid kalau Di di London. Central Mosque. Sentral. Terus juga kalau masalah sholat Jumat, itu waktunya beda dari Indonesia. Tergantung musim. Kalau London kan punya 4 musim nih. Kalau Indonesia biasanya dari jam 12 sampai jam 1 and that's it, selesai. Iya. Kalau di London biasanya mulainya bisa jam 1, jam 2 baru selesai. Jam 2 baru selesai. Apa aja sih yang didapetin selama 4 tahun tinggal di sini? Selain mungkin lebih disiplin, pasti lebih mandiri, ya kan? Ya, orang di sini lebih punctual, lebih tepat waktu. Lebih tepat waktu. Kalau Lebih di on Indonesia, time lebih banget. on time. Waktu itu berharga Penting. banget gitu ya. Dan Oke. kalau di Indonesia kita jalan lambat. Kalau orang di Kalau di London, sini? wah Nggak bisa. tepat. Nggak, mereka time Udah is nggak money. bisa. Oke. That's it. Jalan. Oke, Harus. terus Terus juga mungkin lebih ke arah apa ya? Pola pikir. pola pikir. Kita nggak berpikir yang itu aja karena kita di Indonesia. Kita sadar kalau dunia itu luas, Oke. dunia itu lebar, jadi kita bisa banyak wawasan lebih lah. Kita belajar bahasa orang, tradisi orang, adat orang, jadi lebih baik. Menurut aku sih bagus sih kuliah di Inggris, harus sih.
aku sangat interest sekali sih karena jujur ya kayak jalan liburan kemana, jalan kemana gitu mungkin kayak oke, biasa gitu. Seneng sih, happy, cuman kalau misalnya kayak pas datang ke sini kayak beda gitu loh suasananya. Mungkin karena pas bulan September juga cuacanya enak banget, nggak terlalu panas, dingin juga nggak terlalu dingin ya kan? Nggak ada matahari. Terus Gam, katanya kalau bulan puasa itu tuh ya lama banget ya. Kalau bulan puasa kita katanya ngejalanin puasa itu cuma 5 jam. Yang nggak puasanya. Gimana sih? Itu, jelasin dong. jadi karena summer jadi matahari otomatis lebih lama. Matahari lebih lama karena summer, oke. Jadi matahari itu terbitnya kalau di langit 2:30 pagi bulan summer. 2:30 pagi udah. 2:30 pagi. Jadi kita udah mulai. Pagi berarti sahur dong itu. Udah itu subuh. Udah subuh. Jadi langsung start puasa. Sahur dari jam? Sahurnya dari jam ya terserah kita ngatur lah kalau sahur jam 1, setengah 2 gitu. 2:30 itu udah azan subuh. Udah azan subuh start sampai 9:30 malam. Jadi more or less about 19 hours ya, 19 jam. 19 jam. Rasanya apa? Lemes. Terus dan panas. Cuacanya berapa? Cuacanya tahun ini kemarin tembus 35 derajat. Setelah berbincang dengan Agam, akhirnya saya tahu. Ternyata menjalankan ibadah sholat dan puasa di sini tidak semudah jika dibandingkan dengan kita di Indonesia. Karena di sini mayoritas penduduknya non-muslim, selain itu perbedaan musim yang berbeda dan waktu puasa yang cenderung lebih panjang, maka sangat banyak sekali cobaan dalam menjalankan ibadah. Tapi Allah Maha Adil. Karena ketika kita semakin sulit dan berat rintangan dalam menjalankan ibadah, maka semakin besar pahala yang akan kita dapat. Sesungguhnya besarnya pahala itu adalah sebanding dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila menyukai suatu kaum, maka Ia akan memberikan ujian kepada mereka. Barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, maka ia akan mendapatkan keriduannya. Namun barang siapa yang tidak menyukainya, maka ia akan mendapatkan kemurkaannya. Saya pun melanjutkan perjalanan saya menuju Big Ben. Seperti hari sebelumnya, saya menggunakan Tube sebagai alat transportasi. Hai, sekarang aku lagi di station. Aku sekarang mau ke Westminster. Jadi ini naik Tube, terus tadi pas masuk langsung cek gitu. Ini namanya Oyster. Kita mau ke Westminster. Di situ tuh nanti ada Big Ben, ada London Eye. Langsung ini platform 2. Berarti kiri. Oke. Ketika saya memasuki London Underground Station, saya merasa bahwa masyarakat di kota ini terlihat sangat disiplin. Sejak hari pertama dapat terlihat hal-hal kecil seperti keluar masuk kereta secara bergantian, kemudian kebiasaan orang yang berjalan di sebelah kanan karena bagian kiri untuk orang yang ingin mendahului. Hal ini sudah tertanam pada perilaku penduduk lokal, sehingga turis seperti saya juga mematuhi peraturan tersebut. Berbeda dengan penduduk di Jakarta ya, masih banyak yang tidak patuh dengan peraturan dan jauh dari perilaku disiplin. Padahal, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk disiplin sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya amal perbuatan yang paling disukai oleh Rasulullah adalah yang dikerjakan secara terus-menerus oleh pelakunya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sudah semestinya kita sebagai umatnya menanamkan kedisiplinan dimulai dari diri sendiri. Insya Allah kita bisa menjadi bangsa yang lebih baik. Dan kemudian saya pun turun di stasiun terdekat dengan Big Ben, yaitu Westminster Underground Station. Hai pemirsa, sekarang di belakang aku udah ada London Eye.